Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama semua lagi di sini. Ya, pagi ini mengumumkan eh, grup WA baru yang saya kasih nama OMG Red Light Fight Cancer. Ada di sini gambarnya. Nah, tujuan dari grup ini adalah untuk eh, mengoptimalkan cara menuju kesembuhan dengan eh, kombinasi antara metode nafas ritme OMG dengan alat red light OMG. Dan hasilnya sejauh ini sangat bagus sekali dan signifikan. Dengan di backup oleh rujukan-rujukan jurnal ilmiah yang sangat proven ya, khususnya bagi mereka yang CA yang kemo untuk dapat mengurangi bahkan menghilangkan dampak kemo secara signifikan. Nah, sebelum saya jelaskan secara singkat, mari kita nonton video berikut ini. Video yang saya ambil dari kelihatan sini ya, dari TV luar. Belum lama sih. Kita dengarkan sama-sama ya. Now, yesterday was World Cancer Day, an opportunity to take a closer look at red light therapy for us here at France 24. It is a cosmetic treatment that uses low wavelength red light to improve skin appearance, but it is also now being touted for its medical uses, including for people who are undergoing chemotherapy and radiotherapy. To tell us a bit more, Julia Seeger from our science desk is with me. And Julia, first of all, just tell us, what is red light therapy? So it's called red light therapy, but it's also called photobiomodulation. It's a type of light therapy that uses red and near red infrared, so just beyond the visible spectrum to the naked eye. Now, what's going to happen is the light is going to penetrate the skin, penetrate the derm, and start simulating, enhancing and stimulating the mitochondrial activity, which is a protein that can regenerate cells. Now, it actually was discovered almost by chance in the 1960s. A surgeon was experimenting with laser beams and to remove tumors from mice, and he really noticed that there was faster healing and quicker hair growth in those areas that were exposed to a specific wavelength of red light, and the technique only then became more widespread after the development of LEDs. Now, the light itself is completely painless, of course, and it's widely used in the cosmetic field to get rid of acne, but also cellulite, and today it's also used in oncology. Why? Because it helps heal damaged tissues, it helps improve immune response, and it reduces inflammation. So pretty much all of the side effects that you can have if you undergo heavy treatments such as radiotherapy and chemotherapy. If you undergo radiotherapy, for instance, you might experience what we call radiation dermatitis, which are skin burns, or mucositis, which is inflammation of oral mucus. If you undergo chemotherapy, for instance, then you can also experience tingling and numbness in your hands and in your feet, and that can help there too. Now, the before and after results are pretty incredible. Let's take a look together. Here is a patient who underwent radiotherapy, and after 10 days and 4 sessions of red light therapy, this is what happened. The result is pretty remarkable. It's almost all gone, all of the burns, and that's going to actually happen over time. It's going to stay that way over time and even protect from future burns, from future radiotherapy sessions. Now, there's also other clinical studies that are currently underway to try to expand the use of this technique to treat what we call peripheral neuropathies and other symptoms of linked to radiotherapy and chemotherapy. So those images are pretty impressive indeed, Julia, but beyond oncology, could the technique be used for other medical issues? It probably will, and it's starting to be used for other pathologies. So the main thing is that it addresses pain, right? So it could also be used for trauma, but also everything having to do with autoimmune diseases that create certain pains everywhere in the body. It also treats fatigue, so it could help with depression, for instance. And it's also now used for long-term effects of COVID, but also for pathologies that have no other therapeutic alternatives, like fibromyalgia, which is a huge problem. Also, it helps with hair growth, as I said earlier. So here it could actually help with alopecia. Now, what's actually interesting about this technique is that it's opening up the way, paving the way for a whole new therapeutic area, if you will.
until now, when it came to pain, there was really an approach to medicine that was really, focused on chemistry, whereas here we're more on the physics part of it. So we're treating the problem with the wavelengths directly. And because of quantum physics, we actually know that the entire human body is only made out of wavelengths and energy. So this is why certain doctors today consider that this is the way forward. All right, really promising. Thank you very much indeed for telling us about it. Julia Seeger, our science editor, for us there. Ya, jadi sudah tonton ya. Seru ya. Nah, jadi memang di situ disebutkan dengan sangat jelas bahwa penggunaan red light itu dapat mengurangi bahkan menghilangkan efek dari kemoterapi pada mereka yang cancer. Jadi kalau Anda cancer, kemudian kemoterapi, lalu merasakan efek sampingnya seperti misalnya bibir pecah-pecah, kemudian diare, ada juga yang kulit gosong, rambut rontok, dan sebagainya. Itu penggunaan red light itu bermanfaat banget. Kok bisa seperti itu? Nah, kita akan lihat lagi beberapa analisanya. Ya. Itu disebutkan dengan sangat jelas kenapa red light itu punya manfaat yang luar biasa. Dasarnya ini sebenarnya. Dia disebutkan dengan sangat jelas mitokondria ya, fungsi mitokondria. Jadi primary effect dari penggunaan red light itu adalah meningkatnya energi atau meningkatnya ATP pada mitokondria. Jadi yang Anda lihat di layar ini adalah bagian dari electron transport chain. Di dalam electron transport chain itu ada istilahnya kompleks 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, kompleks 5. Nah, pada kompleks 5 yang disebut dengan cytochrome C oxidase atau COX ya. Cytochrome C oxidase itu ketika distimulasi oleh red light, maka dia akan meningkatkan pompa ATP berkali-kali lipat. Sehingga si mitokondria ini menghasilkan ATP dengan lebih banyak dibandingkan biasanya. Nah, kita tahu bahwa dalam proses glikolisis, bagian terbesar dari satu rangkaian pembentukan energi ATP itu ada pada mitokondria di bagian membran dalam di electron transport chain. Kalau glikolisis sendiri hanya menghasilkan 2 ATP. Kemudian bagian siklus Krebs itu hanya menghasilkan 2 ATP lagi. Tapi ketika masuk pada electron transport chain, itu menghasilkan 32 ATP kurang lebih. Jadi banyak banget. Nah, ketika disinari pakai red light, jumlahnya menjadi meningkat beberapa kali lipat. Nah, itulah yang membuat akhirnya pada mereka yang CA kemudian di kemo, kenapa ketika di red light dia menjadi bertenaga, menjadi selnya lebih baik? Karena energi selnya itu tetap tinggi. Sementara kalau di kemo itu ibarat membunuh tikus dengan nuklir, ya kan, dibom di nuklir, ya rusak semua sampai ke mitokondria rusak. Makanya orang habis kemo biasanya apa yang terjadi? Lemah letih lesu, benar nggak? Ya kan? Orang habis kemo biasanya lemah letih lesu, malas, gitu kan? Tidak bertenaga, ya karena mitokondrianya menghasilkan energi yang sedikit. Kalau energinya sedikit, secara otomatis, secara alamiah pasti terjadi lemah letih lesu. Maka dengan bantuan dari red light dihasilkanlah ATP dalam jumlah yang lebih banyak sehingga selnya itu menjadi bertenaga dan dia dapat menjalankan fungsinya. Mitokondria ini diilustrasikan sebagai baterai lah. Habis kemo, baterainya ngedrop. Gampangnya begitu. Jadi kalau Anda kemo, ya kan, apapun jenisnya, itu baterainya ngedrop. Mitokondrianya ngedrop. Tapi ketika disinari, baterainya diisi lagi. Nah, kalau misalnya baterainya full lagi, maka fungsi-fungsi dari sel itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kalau sebuah handphone misalnya baterainya ngedrop, ya boro-boro dia ingin membuka aplikasi yang banyak, gitu kan. Buka aplikasi satu aja mungkin udah pot-potan, udah mati lagi, bikin kesel, bikin stres yang punya. Bener nggak? Coba Anda punya HP yang baterainya sering ngedrop, bikin kesel nggak? Pasti kesel. Iya kan? Baru dibuka sebentar, mati. Nyalain WhatsApp sebentar, mati. Ngedrop terus sih baterainya, restart lagi, ulangi gitu aja terus. Ya kan? Tapi ketika baterainya full dan full terus, badak hasilnya baterainya badak, seakan-akan HP ini nggak ada matinya. Ya kan? Ya saya pernah punya, ini saya cerita sedikit ya, pengalaman lucu juga. Jadi seperti saya pernah punya smartwatch yang apa namanya untuk kesehatan lah. Itu saya beli dari mulai yang daya tahan baterainya cuma 3 harian, kemudian harus dicas. Lalu saya coba beli yang klaimnya semingguan harus dicas.
Ada yang sampai klaimnya sebulan tuh. Saya beli mereknya Halo. Mereknya Halo tuh klaimnya sebulan. Saya cas pertama kali full 100%, lalu saya biarkan saya pakai secara alamiah untuk merekam apa segala macam, alarm, sleep tracking dan sebagainya. Ya kan? Heart rate tracking, sleep tracking, kemudian nah, apa aja lah yang di situ saya jalankan. Dan baterainya bertahan 21 hari. Wah, enak banget kan? Jadi kalau udah pakai itu kan 21 hari, kemudian saya nggak usah takut khawatir nanti baterainya bakal ngedrop atau apa, fungsinya mau berjalan dengan normal. Nah, mitokondria atau baterai di dalam sel juga begitu. Jika misalnya baterai selnya itu dibuat ngedrop oleh satu dan lain hal, misalnya oleh kemo, maka pasti fungsi selnya itu tidak dapat berjalan semestinya. Maka Anda harus mengupgrade lagi atau meningkatkan daya dari baterainya, mengisi daya dari baterai. Caranya bagaimana? Red light. Itu dasar dengan dibuatnya komunitas OMG Red Light Fight Cancer. Jadi bagian yang tertarik, silakan kontak Anda untuk bergabung. Hanya memang syaratnya yang sudah punya alat Red Light OMG. Mas, aku pernah beli dari tempat lain, bisa nggak? Wah, itu saya nggak tahu kalau misalnya dari tempat lain. Kalau BNB ini adalah alat yang memang saya ukur intensitas cahayanya, panjang gelombangnya, dan sebagainya. Kenapa intensitas cahaya itu jadi penting? Karena begini, ketika ada sebuah sinar berusaha untuk memasuki kulit kita, sinar apa saja, seperti sekarang ada lampu di atasnya itu berusaha memasuki sinar, maka akan terjadi tiga kondisi pada kulit itu. Jadi ketika masuk ke dalam ya, berusaha masuk nih, kulit kita punya mekanisme pertahanan, ada dua pertahanan. Nah, yang pertama, yang tiga ini adalah sisi sisi positifnya. Yang pertama adalah yang disebut dengan refleksi atau dipantulkan. Jadi sinar itu akan dipantulkan. Yang kedua adalah scatter. Scatter itu disebarkan. Jadi sinar yang masuk, selain dia dipantulkan, kemudian dia berusaha masuk lebih dalam, maka disebarkan. Sehingga dia tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Nah, baru fungsi yang ketiga adalah absorpsi. Jadi fungsi refleksi, fungsi scatter ya, berarti refleksi itu memantulkan, dipantulkan, disebar, dan diserap. Nah, jika intensitasnya tidak cukup kuat, maka dia tidak akan bisa masuk untuk diserap. Kayak lampu-lampu sekarang nih, lampu-lampu standar kayak neon, di atas saya ini ada neon, itu nggak bisa masuk ke dalam apa namanya mitokondria atau masuk ke dalam sel. Kenapa kan bisa diserap? Itu dipantulkan energinya kecil ya, karena intensitasnya tidak cukup kuat, maka dia dipantulkan dan disebar. Penyerapannya sangat minim kecil sekali sehingga bisa diabaikan. Nah, maka dari itu saya membeli alat ukur untuk menguji apakah alat red light OMG ini memiliki daya intensitas yang bagus sehingga memastikan masuk ke dalam kulit, kemudian memiliki tingkat absorpsi atau penyerapan yang paling besar. Nah, itulah kalau alat dari luar saya nggak tahu, apalagi dari kecil itu kan saya nggak tahu. Dan harus tanya sama salesnya atau harus tanya sama orang yang menawarkan itu, dasar jurnalnya, alat ukur dan sebagainya. Kalau BMG kita uji dari mulai kekuatan intensitas sinarnya. Kita uji dari panjang gelombangnya benar atau enggak, baik melalui alat spektrometer maupun software. Kemudian kita uji juga tingkat radiasinya. Kita uji elektrofieldnya, electric fieldnya. Kita uji juga magnetic fieldnya, Gauss meter magnetic fieldnya. Jadi banyak yang kita uji. Kita uji juga dayanya menggunakan laser solar power meter. Jadi banyak alat-alat yang saya beli untuk menguji itu. Tapi kalau yang belinya bukan di UMG, saya nggak tahu. Jadi mudah-mudahan saya dapat yang benar. Tapi memang untuk komunitas ini, karena internal dan eksklusif untuk UMG, maka hanya sementara ini hanya untuk mereka yang sudah membeli alat red light di OMG. Yang di luar itu kita nggak tahu. Oke, jadi bagian yang tertarik, silakan hubungi Intan untuk masuk bergabung di grup OMG Red Light Fight Cancer. Di situ saya akan paparkan banyak jurnal-jurnal, dosis-dosisnya, cara penggunaannya jika Anda sedang kemo, kanker yang jenis ini, maka penyinarannya seperti itu dan sebagainya. Dan jangan khawatir, penyinaran pada red light ini jangan dibayangkan seperti penyinaran pada halnya kemo. Jangan dibayangkan begitu. Kenapa? Karena ini totally safe. Kita lihat jurnalnya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi, saya perbesar ya. Jadi jurnal ini dilakukan penyinaran 2 kali sehari selama 37 hari pada area yang ada kankernya. Nah, ini jika Anda takut nih disangkanya penyinaran ini akan membahayakan gitu kan. Jadi jurnal ini melakukan penyinaran 2 kali sehari
selama 37 hari nonstop pada area yang ada kankernya. Dan hasilnya tidak terjadi peningkatan massa kanker sama sekali. Sehingga konklusinya, kesimpulannya, studi ini gagal untuk mendemonstrasikan efek berbahaya penggunaan red light pada pertumbuhan tumor. Ya kan? Jadi nggak ada masalah, aman. Ada lagi. Bahkan pada beberapa jenis kanker kulit itu bahkan dapat menghambat pertumbuhan tumor dan bahkan meningkatkan penanda sel imun seperti CD103. Di sini pun dilihat panjang gelombangnya antara 660 sampai 700-an, di tengah-tengahnya amplitude yang paling tinggi kurang lebih antara 660-an. Maka itulah saya pilih di alat radar OMG itu saya pilih yang panjang gelombangnya 660 karena memang ada dasar ilmiahnya, ada dasar jurnalnya. Ini studi terhadap kanker payudara. Nah, bagi mereka yang kemo dan mengalami side effect yang seperti ini, ya kita lihat pada kanker ketika ditambahkan protokol penyinaran dengan red light, maka sangat membantu menurunkan atau bahkan menghilangkan efek dari kemo. Ini jelas sekali. Maka ketika kita menonton video yang tadi di awal saya putar itu, dan memang itu ada dasar ilmu, jadi nggak sembarang, gitu kan? Nah, itulah yang membuat saya menginisiasi, dan alhamdulillah banyak mereka yang sudah punya alat radar AMG yang cancer, yang juga kemo, kemudian mempraktekkan penyinaran, bahkan ada yang beli 1 meter, banyak, itu hasilnya signifikan sekali. Ada yang beruntus-beruntus, ada yang sampai kayak jerawat-jerawat, benjolan-benjolan gitu, disinar langsung melunak, banyak, ada yang hilang. Mereka yang biasanya kemudian rambut rontok jadi nggak lagi. Mereka yang biasanya bibir pecah-pecah nggak lagi. Biasanya gusi sakit-sakit disinari nggak lagi. Jadi akan sangat membantu dengan sangat mudah. Dan ketika dikombinasikan dengan red light, hasilnya ketika dikombinasikan dengan metode napas ritme olah nafas, hasilnya menjadi luar biasa. Sehingga mereka yang ingin kemo tidak perlu takut, silahkan kemo. Bagi yang tidak mau kemo juga, ya itu adalah pilihan. Kita hanya menjembatani untuk memberikan pengetahuannya ini loh. Ini aman, sedulurnya begini, jangan bayangkan kemo seperti halnya radiasi penyinaran, ini berbeda jauh. Red light adalah visible light, sinar yang tampak, tidak memiliki bahaya yang berarti dibandingkan penyinaran yang masuk pada kriteria ultraviolet atau sinar X atau sinar gamma. Ini beda banget, sangat jauh. Sampai ketemu di grup OMG Red Light Fight Cancer. Saya Mas Punggung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya.